Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan pertama dilihatkan Momoshiki, yang masih menyuarakan rencananya ke Boruto. Momo berkata, dengan menghisapnya menggunakan karmamu, itu bisa menyelesaikan dan menyelamatkan ayahmu. Dan kau jangan lupa bahwa dirimu merupakan salah satu target utama para Shinju. Jika kau mati, maka semuanya akan hilang. Jangan coba membantahku bocah idiot karena seharusnya, kau harus berterima kasih denganku. Pengalamanku soal Shinju dan Otsutsuki, lebih banyak daripada manusia busuk seperti kalian. Boruto kemudian berkata, dengan aku yang mencoba menyerapnya, aku tak tahu apa yang berikutnya terjadi. Aku malah berpikir, kau hanya memanfaatkan diriku dan mungkin, kau berniat mengambil alih tubuhku. Kawaki pernah berkata jika dirimu, kemungkinan masih bisa bangkit di tubuh ini. Mendengar itu, Momo-chan hanya terlihat kesal, sambil tak membalas ucapan Boruto. Adegan kemudian berpindah ke Kawaki, yang membuat kubus-kubus dimensinya, mencoba berpindah untuk menghimpit tubuh dari Jura. Melihat itu, Jura langsung terbang menjauh, tapi kubus itu kemudian terus mengikutinya. Jura lalu menahannya, menggunakan elemen kayu miliknya. Atau lebih tepatnya, kekuatan Jubi yang terbuat dari pohon suci. Jura berusaha menahan itu, sambil melemparkan besi hitam ke arah Kawaki. Kawaki menghindar, dan melemparkan Jura sebuah serangan berwarna merah dari dalam karma miliknya. Sementara Boruto, bergerak cepat dengan muncul di hadapan Jura, sambil mencoba menebas menggunakan pedang yang dialirkan elemen petir. Boruto melayang sambil berkata, kau tak bisa dibiarkan seperti ini. Jura kemudian pasrah, menerima serangan dari kedua saudara itu. Jura lalu terkena serangan merah Kawaki, sambil menahan kubus-kubus besar itu. Sementara pedang Boruto, berhasil mengenai punggung Jura. Jura kemudian berpindah, menggunakan limiter miliknya. Dia muncul di tempat berbeda, dengan ekspresi yang sedikit kesakitan. Tapi, Jura meregenerasi kembali tubuhnya, sambil memperlihatkan ekspresi yang sombong. Dia seperti tercharger kembali, dengan stamina yang berlimpah. Sementara Kawaki dan Boruto, tampak tak percaya tentang apa yang mereka hadapi. Naruto lalu berkata, ini mustahil bahwa orang itu, benar-benar kuat serta menyusahkan. Naruto kemudian mengaktifkan kembali Sage Mode, dan membuat beberapa bunshin miliknya. Naruto berlari ke arah Jura yang kesakitan, tapi Boruto dari jauh kemudian khawatir dengan ayahnya. Naruto lalu mengaktifkan Rasengan, dan menghantamkan itu ke Jura. Tapi, Jura menyerap itu sambil berkata, kau tidak akan berhasil dengan hanya seperti itu. Tak kusangka bahwa aku harus mencari sesuatu pada seseorang sepertimu. Aku penasaran tentang apa sebenarnya yang istimewa darimu. Tapi, kau akan kumakan saat ini juga. Ketika itu terjadi, Boruto langsung berpindah menggunakan Hiraishin di tubuh ayahnya, dan malah Boruto yang terkena serangan Jura. Kawaki lalu maju juga, sambil langsung menyerang Jura dengan lengan karma. Jura menangkisnya, dan menangkap Kawaki sambil menghantamkannya ke tanah dengan keras. Boruto yang tadi terkena serangan Jura, meneriakkan nama Kawaki karena khawatir dengan anak itu. Sementara Naruto, masih bisa melakukan sesuatu dengan tiba-tiba, mengajak Jura berduel. Mereka kemudian bertarung taijutsu, dan Jura tampak membiarkan Naruto melawannya. Lalu kemudian, adegan beralih dan memperlihatkan Momo dengan seorang Shikamaru, yang masih berbicara dengan Sarada di kantor Hokage. Sarada lalu terlihat terkejut, setelah mendengar kabar bahwa Naruto, ternyata masih hidup di luar sana. Sambil terdiam seperti itu, Shikamaru melanjutkan ucapannya dengan berkata, tapi, kita tak boleh terlalu lama berbicara di sini. Meskipun Eida mungkin belum mengaktifkan Senrigannya, pembicaraan ini tetaplah beresiko. Aku tahu bahwa sekarang, kau mungkin terkejut dan sedikit bahagia, karena Naruto masih hidup. Sumire menyambung ucapan Shikamaru dengan berkata, Anda benar sekali bahwa bisa jadi, Eida akan mengawasi kita menggunakan mata itu. Pembicaraan mereka memang beresiko, untuk diketahui oleh mata milik Eida. Akan tetapi, Sarada sebelumnya selalu memprotes dan membela Boruto di depan Shikamaru. Namun, Eida kadang tak mengetahui itu karena seperti perkataan Shikamaru, Eida tak selalu mengaktifkan mata Senrigannya. Jadi, pembicaraan mengenai Boruto meskipun hanya sedikit, takkan diketahui oleh Eida. Bahkan saat Kawaki pingsan, Eida tak tahu jika Kawaki dibikin pingsan oleh Mitsuki. Kemudian Sarada berkata, sejak dulu, aku benar-benar yakin bahwa Hokage ke-7 masih hidup dan ada di tempat lain. Dan apa yang dikatakan oleh Boruto, tentu adalah hal yang kuyakini. Kami tak terpengaruh oleh Zeno, dan Boruto murni merupakan Boruto yang dulu paman. Aku juga senang bahwa Anda akhirnya percaya dan ingatanmu kembali ke semula.
Shikamaru lalu berkata, meskipun begitu, Boruto menjelaskan bahwa walaupun ingatanku kembali, Zeno masih akan mencoba melupakan itu. Jadi, aku hanya harus selalu percaya itu, meskipun tidak menggunakan logika. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat Eida, Daemon dan Amado. Setelah Eida sebelumnya merasa curiga ke dia, Amado membuka pembicaraan dengan berkata, kau tampaknya yang paling misterius Eida. Sepertinya selama 3 tahun di desa ini, kau begitu dekat dengan Kawaki. Padahal sebelumnya, kau bahkan tak pernah dekat dengannya. Apa sebenarnya yang kau rencanakan, dan mengapa kau tiba-tiba menyukainya? Bukankah orang yang kau sukai, adalah Boruto yang saat ini menjadi buronan? Eida sempat terdiam, karena pertanyaan Amado mengarah kepada fakta bahwa dia telah menguasai semua orang dengan kekuatan Zenonya. Eida menjawab, aku tak tahu apa maksud perkataanmu. Aku telah menerima tawaran untuk tinggal dan membantu Konoha. Bahkan Tuan Hokage pun telah mengizinkanku untuk melakukan apa saja di sini. Harusnya, kau sudah paham dengan apa yang telah kulakukan. Mendekati Kawaki, tak masalah bagiku dan tak ada yang melarangnya. Amado kemudian menatap mata Eida, dengan ekspresi yang penuh ketidakpercayaan. Amado berkata lagi, aku tidak tahu tentang apa yang sedang kau rencanakan. Amado lalu berpikir, bahwa dia akan kesulitan membangkitkan kembali anaknya, jika Eida selalu ada mengawasi Kawaki. Amado lalu meminta izin, untuk pergi melihat data karma dari Kawaki. Amado berkata, aku membutuhkan data karma Kawaki, untuk kusesuaikan dengan data karma dari Boruto. Eida langsung heran, mengapa Boruto mencari data karma dari Kawaki. Eida berkata, apa yang akan kau lakukan? Bukankah itu terlalu privasi dan tentu saja, mungkin ada sesuatu yang ingin kau rencanakan. Amado hanya berdiam diri, dan dia langsung pamit untuk pergi dari situ. Amado jelas tak mau mengatakan yang sebenarnya, karena nanti tujuannya akan diketahui oleh Eida. Adegan kemudian beralih ke tempat Kashin Koji, yang saat ini sedang dikepung oleh Hanabi dan veteran lainnya. Koji mendapat laporan dari kata kecilnya jika Boruto sedang bertarung di dalam dimensi milik Kawaki. Mendengar itu Koji kemudian berkata, aku percaya bahwa dia bisa mengatasinya. Sekarang, aku harus mengurus orang-orang di sini dulu, agar identitas dan tujuan kita takkan mereka ketahui. Hanabi kemudian tiba-tiba menyerang Koji menggunakan kekuatan Byakugan miliknya. Koji menangkisnya, sambil mendorong Hanabi akan tetapi, tiba-tiba salah satu Anbu muncul menyerang juga. Dia menghembuskan elemen api ke Koji, yang membuat Koji melompat sambil mengeluarkan elemen air. Anbu yang lainnya, kemudian beramai-ramai mengeluarkan beberapa jurus, dan membuat Jura harus berusaha menghindari semuanya. Koji kemudian memerintahkan katak besarnya, untuk membuat kabut di situ dan seketika saja, kabut tebal muncul dari katak miliknya. Hanabi lalu berkata, kalian harus hati-hati karena kabut ini, sepertinya terlalu berbahaya dan mungkin, dia sedang melakukan sesuatu. Aku bisa melihatnya, dengan menggunakan penglihatan Byakugan. Jangan berjauhan dan kalian, harus ada di dekatku agar bisa kusampaikan di mana posisinya. Hanabi lalu mengaktifkan Byakugan, dan melihat ke dalam kabut tebal itu. Dia tak menemukan di mana Koji, meskipun telah melihat secara detail. Tapi tiba-tiba saja, rambut Koji muncul lalu mengikat mereka semua, yang saat ini saling berdekatan. Koji lalu berkata, aku bukan musuh kalian dan Boruto, adalah asli shinobi yang lahir di desa ini. Kalian tak berhak mencarinya, ataupun menjadikannya sebagai buronan. Koji lalu memasukkan mereka ke dalam mulut kataknya, dan di sana sangat gelap gulita. Tiba-tiba saja, Koji mengaktifkan Rasengan, dan menghantamkan itu ke beberapa Anbu yang ada di dekat Hanabi. Dia lalu menyisakan Hanabi, dan mengeluarkannya dari mulut katak itu. Koji menghilangkan kabut tersebut, sambil mengatakan sesuatu kepada Hanabi. Adegan kemudian beralih ke tempat Kawaki, yang memperlihatkan Kawaki tiba-tiba telah terkapar, dan Boruto menggendong ayahnya. Boruto berkata, ayah, aku akan membawamu keluar dari sini, dan kembali lagi untuk menyelamatkan Kawaki. Orang ini terlalu kuat dan mungkin kau lebih aman di luar sana. Nah setelah mengatakan itu, ternyata tiba-tiba adegan telah berakhir di sini.